mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit diganggu. Selamat pagi keluarga Katolik yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda kita hari ini, Selasa 15 Agustus 2023. Hari ini adalah hari biasa ke-19. Bacaan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya memberi judul renungan ini dengan 2 kata, yaitu kerendahan hati. Hari ini dalam Injil, Yesus menjadikan anak-anak sebagai model untuk masuk kerajaan surga. Dia mengatakan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin kita bertanya ya, apa yang menjadi alasan Yesus menjadikan anak-anak sebagai model kerajaan surga? Seorang anak kecil memiliki kepolosan yang sangat tinggi. Dia akan mengatakan ya kalau ya, dan mengatakan tidak kalau tidak. Dan mereka sama sekali tidak pernah mau berpikir untuk berbohong ataupun berdusta dengan kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka jujur dan apa adanya. Anak-anak kecil juga mampu menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah, dan menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya terlebih dahulu, dan menerima apa yang dikatakan orang dewasa dengan sangat mudah. Mungkin hal itulah yang membuat Yesus menjadikan anak-anak kecil sebagai model kekudusan dan kerendahan hati yang perlu dilindungi, yang perlu dijaga dan perlu dihargai dari seorang anak kecil. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kerendahan hati Yesus yang datang ke dunia sebagai seorang anak kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini berisikan kisah tentang bagaimana Yesus selalu menekankan pentingnya kerendahan hati dalam diri setiap pengikutnya. Mengapa demikian? Karena kerendahan hati adalah
jalan menuju pada kekudusan. Dengan sikap kerendahan hati, membuat kita semakin mampu menyadari segala kelemahan kita, dan dengan itulah akan membantu kita untuk berserah diri akan kemurahan hatinya. Dan Yesus mau mengajak kita menjadi seperti anak kecil, tetapi bukan menjadi kecil dalam pemikiran atau mudah terombang-ambing atau pandai menarik perhatian, tetapi kita mau diajak menjadi seperti anak kecil yang memiliki sikap yang polos dan penuh dengan kedamaian. Seperti halnya anak-anak yang bertubuh kecil dan rendah atau pendek yang biasa kita katakan, demikian juga kita harus menjadi kecil dan rendah dalam roh dan dalam pikiran kita mengenai diri kita di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan menggenapi apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Santo Agustinus pernah berkata, ada 3 ciri dari orang yang bijaksana. Yang pertama adalah rendah hati, dan yang kedua adalah rendah hati, dan yang ketiga adalah rendah hati. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengejar kekudusan dengan belajar untuk rendah hati. Semoga